Putri Yusna, apa yang kau bikin? Nomor 1 saya nggak ngerjain, Pak. Nah, berapa kau kerjain? Soal nomor 3. Apa kau bikin nomor 3? Langsung jawabannya ya, Pak ya? Ya, jangan baca dulu soalnya. Bentar, Pak. Soal nomor 3. Yang 1, Kantor Akuntan Publik Asima Rohana dan rekan melakukan pemeriksaan akuntansi PT Tautoba tahun buku 2019. Jasa audit telah disepakati 264 juta, sudah termasuk PPN 10%. Perjanjian audit telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 2 Maret 2020. Pembayaran telah disepakati sebagai berikut. A. Pada saat perjanjian ditandatangani, perusahaan membayar 30%. B. Pada saat laporan hasil audit diserahkan pada paling lambat tanggal 20 April 2020. Perusahaan pembayaran 60% dan sisanya dibayar pada tanggal 15 April 2020. Kantor Akuntan Publik menyerahkan laporan hasil audit tanggal 5 April 2020 disertai dengan nota tagihan. Pada tanggal 8 April 2020 membayar 85% dari jumlah tagihan dan dibayar di perusahaan pada tanggal 10 April 2020. Yang diminta, buatlah jurnal yang dilakukan baik oleh Kantor Akuntan Publik Asma Rohana dan rekan maupun oleh perusahaan atas kejadian tersebut. Apa? Jawaban saya, Kantor Asima Rohana dan rekan, harga yang disepakati termasuk PPN 264 juta. DPP 264 juta dikali 100 per 110. Hasilnya 240 juta. Jurnalnya kas 79.200.000 pada pendapatan dibayar di muka 72 juta, PPN keluaran 7.200.000. Lanjut, Pak. Ya, teruskan aja dulu, saya mau dengar. Tanggal 5 bulan 4 2020, jurnalnya kas 157.080.000 pada pendapatan dibayar di muka 142.800.000, PPN keluaran 14.280.000. Pada tanggal 10 bulan 4 2020, jurnalnya kas 27.720.000, pendapatan 25.200.000, PPN keluaran 2.520.000. Pendapatan. Ya, mana debitnya, mana kreditnya? Tadi saya bilang sebutkan pada, Pak. Apa? Oh, kasnya di debit 27.720.000, pada pendapatan di kredit 25.200.000, PPN keluaran di kredit 2.520.000. Terus jurnal yang keduanya, pendapatan dibayar di muka di debit 214.800.000, pada pendapatan di kredit 214.800.000. Jurnal di PT Tauba. Pada tanggal 22 Maret 2020. Ada gitu aja. Apa, Pak? Kalau gitu jawabannya berarti itu salah. Kenapa? Karena jasa audit itu termasuk jasa yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% oleh yang memberi hasil.
baca pasal 23 Undang-Undang PPH. Itu adalah salah satu termasuk jasa. Kalau kalian nggak ada memotong PPH pasal 23, berarti apa yang kalian buat itu semuanya salah. Jangan harapkan itu benar. Siapa aja pun yang membuat itu, kalau tidak ada pemotongan PPH pasal 23 2% dari jasa, belum itu tidak termasuk PPN-nya ya. Jadi nanti kalau dibayar 30% kali misalkan dari 240 itu 72 juta. Berarti pada waktu dibayar nanti 30% itu harus dipotong 2%. Jadi harus ada nanti PT Tautoba itu harus ada kreditnya PPH pasal 23. Kemudian PT itu kantor akuntan publik ada di sana PPH pasal 23-nya debit. Ya, di situ. Jadi kalau kalian nggak bikin itu berarti semuanya yang kalian bikin itu salah. Ya, nggak ada benarnya. Hanya itu yang kalian kerjakan nomor 1 itu. Kantor akuntan publik. Yang lain nggak ada. Saya punya Ya. Pak jawabannya sih Pak. Karena dikerjain. Siapa tadi yang bikin jawaban? Saya ada jawaban Pak untuk soal nomor 3, tapi jawaban saya dengan Almay berbeda sih Pak. Apa kau bikin? Kalau saya di sini di soal nomor 3 diketahui jasa auditnya disepakati 264 juta sudah termasuk PPN. Artinya kalau belum termasuk PPN berarti nilai DPP-nya adalah 240 juta. Nilai PPN-nya 24 juta. Totalnya 264 juta. Jadi saya mulai menjurnal dari sisi PT Tautoba. Pada saat PT Tautoba melakukan pembayaran sebesar 30%. Jadi saya menjurnalnya biaya jasa audit di sisi debit sebesar 72 juta, PPN masukan 7.200.000 di debit, dan di sisi kreditnya kas keluar sebesar 77.760.000, dan di sisi kreditnya lagi hutang PPH 23 sebesar 1.440.000, di mana diketahui 72 juta ini dari nilai DPP 240 juta dikali dengan 30% sama dengan 72 juta. Begitu Pak jawaban saya di sisi jurnal PT Tautoba. Sedangkan di sisi jurnal untuk akuntan publik Asima Rohana dan rekan-rekan, kasnya didebat sebesar 77.760.000 dan PPH 23 dibayar di muka 1.440.000. Sedangkan di sisi kredit ada pendapatan jasanya 72 juta dan PPN keluaran 7.200.000. Begitu Pak jawaban saya untuk soal nomor 3. Perhatikan kalian ya, tidak pernah ada PPN keluaran dan PPN masukan, nggak pernah itu ada. Coba tunjukkan sama saya pasal di Undang-Undang PPN yang menyatakan ada PPN keluaran, ada PPN masukan. Pasal berapa yang itu ada? Jangan biasakan menggunakan PPN keluaran.
Yang ada adalah